Oke, kembali lagi di RX1 Electronic. Video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengakses suatu platform IoT, yaitu Tinger.io. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara untuk mengakses Tinger.io, baik itu monitoring maupun kontrol. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk kontrol, yaitu menggunakan LED yang ada di Node MCU untuk dikontrol atau di on-off melalui dashboard Tinger.io. Nah, kemudian juga saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memonitoring suatu sensor yang terhubung ke controller yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ESP32 dan potensiometer, dan hasil nilai analog dari potensiometer tersebut tertampil di dashboard Tinger.io. So, let's get started. Ya, diawali dari kita membuka Arduino IDE. Kemudian kalian pilih menu Sketch, Include Library, kemudian Manage Libraries. Pada Library Manager, kalian masukkan atau ketikkan Tinger.io di kolom pencarian. Pastikan koneksi laptop atau PC kalian sudah terhubung ke internet ya. Kita tulis tinger.io. Oke. Kita pilih Tinger.io ini by Alvaro Luis. Nah, di sini kalian pilih versi yang paling tinggi. Pada 31 Agustus 2020, versi tertingginya adalah 2.13.0. Jika terdapat versi yang lebih tinggi, maka pilih versi yang terlebih tinggi tersebut. Kemudian pilih install ya di sini. Di sini saya sudah menginstalnya sehingga akan ada tulisan seperti ini, installed. Oke. Kemudian kita close. Kemudian kita akan buka program sederhana dari example Tinger.io, yaitu di File, Example. Kita scroll ke bawah, pilih Tinger.io. Kemudian di sini saya akan menggunakan board Node MCU ya, atau ESP8266. Maka pilih ESP8266 dan pilih Node MCU. Atau kita juga pilih bisa ESP8266. Sama saja. Kita pilih. Oke, ini adalah isi sampelnya, di mana di sini saya akan jelaskan satu persatu perbagian program yang ada di program sampel ini. Oke, diawali dari paling atas, yaitu library yang kita gunakan, yaitu Tinger ESP8266. Lalu bagaimana jika kita menggunakan ESP32? Kita bisa lihat di sini, file example Tinger.io ESP32. Ya, perbedaannya hanya di library-nya saja ya. Bisa dilihat, isinya sama, hanya berbeda di sini, library yang kita gunakan. Oke, kemudian ada baris 3-5 ini, itu berupa suatu variabel, berupa username, device ID, dan device credential. Nah, variabel-variabel ini kita dapat dari dashboard Tinger.io, sehingga kita harus mendaftar terlebih dahulu akun dari Tinger.io-nya. Sehingga kita dapat login ke dashboard dan mendapatkan username, device ID, dan device credential. Dari 3 variabel tersebut kita masukkan di program. Nanti saya akan demonstrasikan. Kemudian juga di baris 7 dan 8 terdapat suatu variabel juga, yaitu SSID dan SSID password, yaitu berupa koneksi yang kalian ingin gunakan. Misalkan kalian gunakan WiFi router yang ada di rumah, yaitu ada SSID-nya kan, atau namanya, dan juga ada passwordnya, kalian isi di sini, gitu. Sehingga port yang kita gunakan, yaitu berupa Node MCU yang sekarang saya gunakan, ini akan terkoneksi ke router WiFi tersebut, gitu. Kemudian ada suatu kelas ya, kelas objek ini bawaan dari library-nya, kita biarkan saja. Kemudian ada void setup dan void loop. Nah, di void setup seperti biasa ada pin mode ya, untuk mendeklarasikan suatu pin input atau output. Nah, di sini kita menggunakan suatu LED yang ada di Node MCU, gitu ya, LED yang sudah tertanam di Node MCU, sehingga kita mendeklarasikannya yaitu berupa LED built-in. Ya, itu udah otomatis kita mendeklarasikan suatu pin yang terhubung ke LED tersebut. Nah, di pin tersebut kita deklarasikan sebagai output atau sebagai keluaran. Kemudian ada Ting Add Wi-Fi. Nah, ini adalah suatu kelas juga atau suatu fungsi juga yang mendeklarasikan dari library-nya ya.
Jadi suatu bawaan dari library-nya kita biarkan saja. Kemudian di sini ada komentar untuk mendeskripsikan suatu program baris ini. Nah, di sini tertulis thing suatu variabel ya. Di sini nama variabelnya adalah let. Di sini ada garis tanda panah 2 ke kiri, itu menandakan suatu input ya. Jadi di dashboard Tinger.io akan ada input. Itu berupa apa? Berupa suatu saklar atau switch, di mana switch tersebut itu digunakan untuk meng-on dan off-kan LED yang ada di NodeMCU. Seperti itu. Bisa dilihat sini, digital pin atau pin digital yang ada di LED built-in. Oke. Kemudian juga terdapat variabel lagi, yaitu berupa milis ya, dengan fungsi ini, things. Itu digunakan sebagai output. Nah, outputnya berupa apa? Suatu monitoring, yaitu berupa milis, fungsi milis yang dari bawaan Arduino-nya. Nah, bisa lihat sini, value output ya. Keluaran value berupa fungsi milis. Sehingga milis tersebut itu berupa counter. Jadi 1, 2, 3, 4 selama dengan periode 1 milisecond gitu. Nah, itu akan bertambah terus dan akan termonitoring di dashboard Tinger.io. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di sini ada void loop. Nah, di void loop ini ada terisi atau berisi thing handle, itu untuk memulai atau menghandle suatu fungsi thing ini. Oke. Kita langsung saja daftar terlebih dahulu akun dari Tinger.io-nya. Kemudian kalian buka browser yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan tinger.io. Setelah memasuki websitenya, di situ terdapat sign up dan login. Pilih sign up jika kalian belum mendaftar. Oke, ini adalah tampilan awal untuk sign up ya, di mana kita harus memilih create an account. Kemudian kalian tulis username yang kalian ingin gunakan. Misalkan di sini RX1 Electronic. Kemudian email yang kalian ingin gunakan dan juga passwordnya. Dan juga jangan lupa pilih agree the terms ya. Kemudian pilih sign up. Oke, sudah terdaftar. Kemudian akan masuk ke halaman login. Email sudah masuk, kemudian pilih login. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa email Anda belum diverifikasi, sehingga teman-teman buka terlebih dahulu Gmail atau email yang kalian gunakan, misalkan Yahoo ataupun Mail atau Gmail. Kalian login, kemudian di situ akan ada email masuk, yaitu dari Tinger.io. Confirm email address judulnya ya. Kemudian di situ ada confirm your email. Pilih button tersebut, maka email Anda akan terkonfirmasi atau terverifikasi. Oke, barulah kita bisa login lagi. Oke, setelah login di sini kalian sudah memasuki dashboard dari Tinger.io. Bisa lihat sini ada suatu dashboard berupa device ya, bisa tulisan device, di mana device-nya terbatas, yaitu hanya 2 device. Bisa lihat sini 0/2, berarti kalian belum menggunakan device satupun ya. Kemudian dashboard juga ada 4, data bucket ada 4, dan endpoint ada 4. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu, akan tetapi di video kali ini saya akan menjelaskan untuk basicnya terlebih dahulu. Oke. Langkah pertama, kalian pilih devices, kemudian pilih add device. Nah, di sini kalian pilih device atau tipe device-nya. Nah, jika kalian menggunakan NodeMCU atau Arduino atau ESP32, maka pilih yang paling atas, generating device. Kemudian kita masukkan device ID. Teman-teman bisa memasukkan sembarang, misalkan RX1. Oke. Kemudian deskripsi. Nah, kalian bisa tulis juga terserah ya. Ini adalah contoh program sederhana
monitoring dan control. Kemudian device credentialnya kalian pilih generate random credential. Oke, ini adalah device credentialnya, ini device ID-nya, dan kemudian untuk username-nya adalah ini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan 3 variabel yang kita harus masukkan di program. Kita masukkan terlebih dahulu username. Kita isi RX1 Electronic, ya, sesuai dengan ini. Nah, itu RX1 Electronic. Maka di sini juga tertulis RX1 Electronic. Kemudian device ID, kita pilih ini, kita masukkan RX1. Kemudian kredensial juga. Nah, ini kita copy kredensialnya, kita paste. Oke, 3 variabel sudah diisi ya. Kemudian SSID dan password juga jangan lupa. Kita ingin terkoneksi di mana? Nah, di sini saya akan terkoneksi atau saya koneksikan ke hotspot dari HP saya. Namanya SSID-nya adalah Danu, kemudian passwordnya Danu1234. Kemudian setelah itu add device, jangan lupa pada dashboarding.io. Oke, done ya. Berarti device sudah tertambah. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari device-nya. Bisa dilihat sini masih offline ya. Karena belum terupload di program, atau program belum terupload di NoteMCU-nya, dan juga belum terkoneksi ke internet. Jadi tertulis offline. Jika kalian online, maka ini ada online. Kita coba hubungkan terlebih dahulu NoteMCU ke laptop atau ke PC yang kalian gunakan. Kemudian upload programnya. Kita pilih tools, port yang digunakan, jangan lupa, yaitu NoteMCU. NoteMCU. Kalian bisa menggunakan NoteMCU Lolin ataupun Amica. Ya, sama saja. Kemudian port yang terdeteksi COM4, kemudian upload. Oke, dan uploading. Kemudian kita kembali ke browser, ke web setting RIO-nya. Kemudian pada device, nah di sini terlihat ya masih disconnected. Berarti device teman-teman belum terkoneksi ke internet. Ya, jadi pastikan terlebih dahulu atau pastikan lagi koneksi atau SSID dan SSID passwordnya sudah sesuai, dan juga 3 variabel tadi yaitu username, kredensial, dan device ID-nya sudah sesuai ya. Jika belum, maka tidak akan terkoneksi. Nah, di sini coba kita refresh. Oke, sudah terkoneksi ya. Akan muncul gini, connected. Berarti device Anda atau port NoteMCU-nya sudah terkoneksi dengan Finger.io. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah pilih dashboard. Kemudian add dashboard. Nah, di sini kalian tuliskan dashboard ID-nya, misalkan monitoring con sederhana. Kemudian namanya juga sama, terus deskripsinya ya bolehlah monitoring dan kontrol sederhana gitu ya. Kemudian add dashboard. Oke, dan maka akan masuk dashboard yang sudah kita buat, yaitu con sederhana. Nah, di sini kalian perlu aktifkan dashboardnya, yaitu di sini ya, pojok sini, pojok kanan atas. Nah, kemudian kalian pilih add widget untuk menambahkan widget yang kalian ingin gunakan. Misalkan switch, slider, ataupun untuk monitoring berupa gauge ataupun value. Nah, ini menggunakan widget. Nah, widget bisa tulis widgetnya misalkan apa ya, saklar. Kemudian subtitlenya ya kalian bisa isi misalkan saklar LED atau apa. Kemudian background dari widgetnya mau apa. Sini warna apa ya, biru saja, biru atau ungu lah. Kemudian tipenya, nah untuk display banyak nih, ada chart, ada gauge, ada process bar dan sebagainya.
Tapi untuk kontrol hanya ada on offset dan slider. Nah, di sini LED kan bisa juga diatur kecerahannya ataupun ya cerah atau redup LED-nya. Kemudian juga kita bisa mematikan dan menyalakannya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk nyala dan mati saja ya. Itu on off state. Pilih on off state. Kemudian masuk ke settingan on off state-nya. Nah, pilih apa? Target value-nya pilih dari mana, device dari mana. Dimana pilihnya adalah device resource. Nah, device resource-nya apa? Yang sudah kita daftarkan tadi, yang sudah kita tambahkan tadi. Berupa apa? Yaitu RX1. Itu ya. Kemudian select resource. Nah, di sini terdapat LED. Dapat dari mana LED? Yaitu dari sini. Ini LED. Nah, kenapa hanya LED saja? Kenapa nggak milisnya juga? Karena ini adalah widget untuk kontrol inputnya, dimana input hanyalah ada di ini LED, hanya LED untuk dikontrol melalui input dari dashboard Dinger.io ya. Jadi ini akan muncul hanya LED-nya saja. Kemudian kita pilih display option-nya. Nah, switch style-nya misalkan switch atau button, switch saja ya. Kemudian pilih save. Oke, ini adalah widgetnya warna ungu. Kita pindahkan sesuai keinginan kita. Oke, kemudian kita coba matikan dan nyalakan ya. Dengan cara klik di switch ini, klik. Ya, bisa lihat ya, LED-nya mati. Saya perdekat. Ini ya, di sini. Kita coba klik lagi. Oh, nyala. Kemudian klik lagi. Mati. Nyala. Mati. Nah, kecepatan nyala dan matinya juga akan terpengaruhi oleh koneksi internet Anda ya. Jadi teman-teman misalkan koneksinya lama ya lelet ya, delay-nya akan juga lama juga. Oke, selanjutnya adalah monitoring. Yaitu berupa apa? Yaitu yang ditampilkan adalah berupa fungsi milis. Oke, berupa angka, berupa counter angka dengan periode millisecond. Kita tambah widget baru, milih add widget. Kemudian widget atau title dari widget tersebut kita tulis apa ya? Monitoring. Oke. Kemudian subtitlenya terserah kalian, misalkan monitoring millis atau apa. Kemudian backgroundnya warna hijau. Oke. Kemudian tipenya, nah pastinya kita pilih suatu display ya. Nah, menu display kan ini sampai sini. Kita pilih apa ya? Teks saja. Teks atau value. Kemudian pada teks atau value di sini terdapat select source revalue. Nah, kalian pilih from device resource. Untuk source value lainnya saya akan bahas di next video. So, di sini saya akan membahas dasarnya terlebih dahulu, yaitu melalui from device resource. Di mana from device resource ini yaitu merupakan, maksudnya adalah diambil dari sumber dari device-nya yang sudah kita daftarkan, yaitu dari Node MCU. Okay. Kemudian pilih select all resource device, itu apa? Yaitu RX1. Kemudian isinya apa? Yaitu berupa millis. Oke. Nah, variabel millis ini itu dapat dari mana? Dari sini ya. Ini, millis. Kemudian untuk kontrol dari mana? Yaitu LED. Nah, dari sini. Gitu. Jadi ini saya sudah bahas. Kalian atau teman-teman bisa ubah sesuai keinginan teman-teman. Misalkan apa ya? Lampu atau saklar atau ini millis monitoring angka gitu. Misalkan seperti itu. Kalian bisa ubah sendiri. Kemudian refresh mode-nya. Nah, untuk refresh mode-nya di sini bisa menggunakan stream by device atau sampling interval. Nah, di sini jika kalian menggunakan stream by device, ini tidak bisa digunakan. Kenapa gitu? Karena di program tidak menggunakan stream. Jika kalian ingin menggunakan stream, maka di program ada program tambahan,
Nah, nanti saya akan contohkan. Nah, di sini kita gunakan sampling interval terlebih dahulu, di mana ada interval waktu yang akan terdelay gitu. Jadi dalam misalkan 1 menit baru muncul angka, 1 menit baru muncul angka, seperti itu. Kemudian pilih second, kita pilih 1 detik. Nah, jadi setiap 1 detik akan muncul angkanya, gitu ya. Kemudian pilih display option. Nah, di sini ada decimal place atau ada angka di belakang koma. Mau ditampilkan nggak? Kita nolkan saja ya. Jadi hanya 1 angka, jadi angka bulat atau pecahan. Kemudian unit. Nah, ini unit itu adalah satuannya. Jadi nanti ada angka ada tulisan di belakang angkanya. Misalkan milisecond gitu. Maka nanti 1 milisecond, terus 2 milisecond gitu. Atau ms gitu aja ya. Kemudian ada text colornya. Nah, colornya mau apa nih? Warna biru saja udah cukup. Kemudian text size-nya, text weight-nya, nah ini normal, beige atau bold. Kemudian unit size-nya, icon-nya juga bisa kita ubah. Kemudian open URL. Jadi kalian misalkan masukkan URL di sini, jika monitoring tersebut diklik, maka akan masuk ke URL yang kita tuju. Kemudian kita pilih save ya, jika kalian sudah menyetingnya. Pilih save. Oke, ini adalah display-nya. Oke, nah muncul kan, dimana sekarang sudah mencapai 536.000 ya milisecond gitu. Nah, ini perubahannya 1 detik sekali, bisa dilihat sini. Nah, yang berubah adalah ribuan ya, ribuan atau 1000 milisecond sekali, dimana 1000 milisecond adalah 1 detik gitu. Oke, kita coba reset atau restart NoteMCU-nya. Kita pilih reset ataupun ya RST ini, button RST di NoteMCU-nya, maka dia akan memulai dari 0 kembali. Oke, bisa kita tunggu. Oke, nah bisa dilihat ya, mulai dari 0 kembali. Nah, di sini sudah sampai 18.000 aja nih. Oke, tuh 21.000, 22.000. Berarti maksudnya adalah 24 detik, 25 detik. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu untuk monitoring suatu fungsi milis. Oke. Kemudian kita akan mendemonstrasikannya menggunakan suatu inputan berupa komponen ya. Di sini saya menggunakan potensiometer. Oke. Bisa lihat sini, rangkaiannya sederhana saja. Seperti ini, yaitu VCC, ground, ke samping-samping sini, boleh ditukar. Terus tengahnya adalah pin analognya, oke, atau pin ADC-nya. Di sini saya hubungkan ke pin VN atau VP, ya, di ESP32. Nah, di sini saya menggunakan ESP32, yaitu tipe DOIT atau yang 30 pin. Jadi rangkaiannya adalah seperti berikut. Oke. Kemudian kita masuk ke pemrogramannya. Oke. Kita buka program yang tadi. Nah, ini kan untuk NoteMCU ya. Kita coba buka example untuk ESP32. Tinger IO. Oke. ESP32. Oke. Nah, perbedaannya sudah saya bahas, yaitu perbedaannya hanya di library saja. Kemudian kita buat device baru saja ya. Di sini device-nya ini kan untuk untuk NoteMCU. Kita buat device baru untuk ESP32. Oke. Sehingga kita buka device ya. Devices, kemudian pilih device. Oke. Nah, kita tulis RX1 ESP32 seperti itu. Kemudian deskripsinya ini untuk potensio atau monitoring potensio gitu. Itu kredensial, right? Oke. Kita copy ke program. Ini ya. Device ID kita paste. Untuk username sama ya. Sama, yaitu menggunakan ini RX1 Electronics. RX1
elektronik. Oke, untuk kredensial pastinya berbeda. Kita copy, kita paste di sini. Oke, pasti beda ya. Nah, kredensial itu setiap device pasti berbeda karena itu menggunakan generate. Oke. Kemudian untuk SSID dan password sama ya, seperti ini. Saya copy saja karena saya malas untuk mengetiknya, jadi saya copy, paste. Kita masukkan program untuk potensiometer. Seperti apa? Kita hapus terlebih dahulu ya yang kita tidak butuhkan. Yang kita tidak butuhkan itu berupa pin mode ya, karena kita hanya membutuhkan monitoring saja, bukan suatu kontrol. Kita let, kita matikan atau kita delete, itu menggunakan Ctrl D ya, satu baris akan terdelete. Saya ulangi, Ctrl D. Nah gitu. Terus ini juga, nah kita select, terserah kita, pokoknya dua baris ini, terus Ctrl D, Ctrl D. Nah itu akan terhapus satu baris. Canggih banget ya. Nah variabelnya kita ubah nih, apa ya, potensiometer 1 gitu, bisa. Kemudian outfile-nya, nah outfile-nya ini berupa variabel yang hasil monitoring dari potensiometernya. Nah, program untuk potensiometernya kita masukkan di void loop. Misalkan seperti ini, analog sama dengan analog read pin berapa. Nah, di sini bisa dilihat pin analognya atau pin ADC-nya itu terhubung ke pin VP ya, atau VP ya. Bisa dilihat sini. Nah, ini adalah suatu pin out dari ESP32 untuk 30 pin ya. Kalian juga bisa browsing, teman-teman bisa browsing menggunakan keyword ya, pin out ESP32 30 pin. Nah, maka muncul seperti ini di gambar. Akan tapi jika teman-teman menggunakan ESP32 yang 36 pin atau 38 pin, ya tinggal ubah aja pinnya gitu. Oke. Di sini saya menggunakan 30 pin sehingga pin outnya seperti ini. Nah, pin VP yaitu di sini ya. Nah, di pin VP tersebut itu ADC-nya channel berapa sih? Bisa dilihat ya. Di sini ADC banyak sekali tuh. Ini ya, tuh. Ini sampai sini juga nih. Nah, bisa dilihat sini ADC 1 channel 0. Maka di program kita tulis A0. Kenapa A0? Karena channelnya 0, channel 0. Nah, ini ya. Jika pin analog ini saya hubungkan ke pin yang ke bawahnya, yaitu pin ini VN, maka tulisnya A3 karena channel 3 ini. Tapi jika ke sini misalkan, maka channel 7. Itu ya, A7 karena di sini tulisannya channel 7 gitu. Jadi menyesuaikan pin out-nya. Oke. Kita tulis A0 karena saya hubungkan ke pin ini, channel 0, A0 tutup kurung titik 2. Oke, kemudian jangan lupa ini juga dikasih tipe data. Kita masukkan di atas saja ya. Tipe datanya integer analog titik 2. Oke. Kemudian di sini, nah saya lupa juga. Kita tulis analog. Ini kita hapus saja, komentar kita hapus. Oke. Jadi ringkas ya. Kemudian di sini kita perhatikan bahwa pada variabel potensiometer 1 itu sebagai output ya, di apa ya? Di Tinger IO-nya sebagai output, yaitu berupa monitoring gitu maksudnya. Yaitu berupa value output dari analog. Analog tuh apa? Yaitu hasil dari pembacaan analog di pin A0 atau di ADC1 channel 0, yaitu di pin ini, yaitu berupa masuk ke potensiometer ini gitu. Oke, kemudian kalau sudah semua ini sudah, ini RX1 oke, benar, kita upload, pilih tools, port yang digunakan ESP32, kemudian ini ya, do it ya, do it ESP32 karena saya menggunakan versi yang 30 pin. Do it, kemudian port yang terdeteksi COM8, oke, kemudian upload. Oke, dan uploading, kita buka browsernya lagi.
Kemudian kita masuk ke, oh iya, ini belum add device ya. Jangan lupa add device, guys. Oke, ini adalah tampilan dari device yang sudah kita buat. Online ya, sudah langsung terkoneksi ke internet ini. ESP32-nya online. Oke, kemudian kita pilih dashboard. Kita tambah dashboard baru saja, oke. Kita bikin dashboard baru, namanya adalah Potensio ESP32. Nah, seperti itu. Potensio. Kita copy sama aja semua. Add dashboard. Oke, kemudian kita on kan. Add widget. Kita masukkan widget. Nama title-nya adalah Potensio atau monitoring ya. Monitoring analog potentiometer. Panjang sekali. Nggak apa-apa. Monitoring. Oke. Kemudian tipenya. Nah, tipenya pastinya bukan device control ya. Karena kita menggunakan suatu monitoring. Itu masukannya berupa potentiometer sehingga keluarannya berupa tampilan apa ya? Pantasnya itu berupa tampilan gauge. Oke. Gauge settingannya adalah kita pilih from device resource. Kemudian device-nya, nah ini RX1 karena tidak connect ya, atau tidak online ya, karena NoteMCI-nya saya lepas dari powernya, yaitu dari laptop, dan juga tidak terkoneksi internet, sehingga bisa lihat tanda merah, tidak online. Yang online hanya di device RX1 ESP32 gitu. Kita pilih RX1 ESP32, kemudian resource-nya, nah hanya ada satu variabel ya, potentiometer 1. Bisa lihat sini, potentiometer 1 itu dari sini. Nah, dari sini ya. Kemudian pilih sampling intervalnya 1 detik lagi dah. 1 detik. Oke. Kemudian optionnya kita pilih unitnya adalah bit gitulah. Satuannya bit. Kemudian minimal value, max value-nya adalah 1023 ya. Ingat. Oh salah, bukan 1023, karena kita menggunakan ESP32, di mana ESP32 tersebut resolusi untuk pin ADC-nya itu berupa 12 bit. Nah, 12 bit, 2 pangkat 12, yaitu 4096, 0 sampai 4095, sehingga kita tulis 4095, karena nilai maksimalnya adalah segini. Text color-nya kita pilih biru muda aja ya. Gradients, apa nih gradient? Gauge color, untuk gradient warna. Kemudian pilih save. Oke, ini adalah monitoringnya. Oke, bisa lihat, bisa sudah tampil ya 1400. Kita coba putar. Bertambah, kita coba maksimalkan. Oke, maksimal ya. Kita coba minuskan atau paling minimal itu 0. Kita putar, nah paling 0. Oke, 0 bit. Kita coba putar lagi, naikkan pelan-pelan. Oke, ini intervalnya 1 detik ya, jadi setiap 1 detik baru ada perubahan tuh. Nah gitu. Jika kalian menggunakan stream, maka akan real time. Oke, di sini saya masih menggunakan sampling ataupun interval data, di mana intervalnya adalah 1 detik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemrograman yang sudah saya janjikan, yaitu berupa stream ataupun hasilnya akan real time. Kita coba bandingkan ya nanti ya. Caranya adalah kita buka dulu programnya. Ada baris program yang perlu kita ubah, yaitu ini guys. Nah ini, itu dia. Kita ubah value-nya ya, potentiometer 1. Nah udah, hanya seperti itu. Stream lalu variabelnya, sehingga variabel ini bisa stream ataupun real time, hasilnya akan ditampilkan di Tinger.io. Oke, kita coba upload ulang ya.
Kemudian kita akan pantau atau kita lihat perbedaannya seperti apa. Yang tadi menggunakan reading interval 1 detik dan menggunakan stream. Oke. Kita tunggu uploadnya. Oke, kita coba putar potensiometernya. Oke, real time ya. Tuh, bisa dilihat. Set. Kita putar pelan-pelan. Kita coba naikkan langsung. Set. Nah, langsung real time. Gitu. Kita putar paling 0. Nah, kita putar paling ujung lagi ke 4095. Wow. Ya, secara real time. Jadi tidak ada jeda untuk menampilkan di dashboardnya. Seperti itu. Nah, jadi dengan satu baris program itu bisa membuat kita memonitoring hasil potensiometer ini secara real time. Oke, mungkin itu saja untuk bagaimana cara dasar mengakses platform IoT Tinger.io. Next video saya akan menjelaskan lebih rinci lagi menu-menu yang ada di dashboard Tinger.io, baik itu untuk akses token atau data logger dan sebagainya. Dan juga saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengakses untuk memonitoring atau mengontrol melalui smartphone. So, jangan lupa subscribe and see you next video. Bye!